kita. Yang saya maksud gini Pak, tadi kata Bapak soal kematian di kayu salib itu salah, nggak benar, nggak ada ajaran. Ya, Yesus nggak pernah gini. Yang saya maksudkan adalah Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu melalui penebusan dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa masuk surga itu percaya Yesus Tuhan. Itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Oke. Itu Pak, intinya di situ. Oke. Sekarang saya mau nanya ke Bapak. Terus dengan kematian masuk surga itu seperti apa Pak? Gimana? Kalau kematian yang masuk surga itu seperti apa? Di dalam Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, supaya kita nanti wafat, mati, masuk surga, taat terhadap perintah Tuhan. Itu dia. Oh. Itu ajaran Yesus. Jadi bagaimana Pak dengan saudara kita yang mati dibakar? Apakah mereka masuk surga atau neraka? Bukan masalah kematiannya Pak yang dibahas di sini. Kamu mau mati dalam hanyut kayak mati jadi tepung hancur lebur, nggak ada urusan, itu hanya cara mati saja. Yang kita bahas adalah syaratnya supaya masuk surga itu seperti apa, bukan matinya seperti apa Pak. Oke, masuk surga itu seperti apa Pak? Nah itu tadi, ketika dia hidup harus menjalankan perintah Tuhan. Itu dia. Seperti itu ya. Iya, bukan masalah. Misalnya matinya ketabrak mobil, terus masuk neraka. Matinya dia sedang ke gereja masuk surga. Tuhan nggak adil dong kalau begitu. Emang dia ingin mati masuk ditabrak mobil kan enggak? Kalau bisa mati dalam keadaan baik-baik di rumah ditunggui anak cucu meninggal kan gitu. Emang kita bisa milih. Jadi cara kematian bukan menentukan orang surga atau neraka, tetapi bagaimana cara hidup kita, ya itu yang menentukan orang surga atau neraka. Begitu Pak. Oke. Tapi belum ada ayat kan Pak yang bisa memastikan orang masuk ke surga kan? Kalau Anda tidak percaya ucapan Yesus, ya Anda nggak akan percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Kan Yesus mengatakan masuk surga itu dengan cara taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Percaya itu. Apa Anda masih ragu dengan ajaran Yesus itu? Oke. Kalau sekarang gini Pak, salah nggak kalau saya bilang masuk ke surga itu nggak harus Muslim, nggak harus Kristen? Justru kalau kamu tetap di Kristen neraka. Oh neraka. Mana ayatnya? Ini saya kasih tahu ayatnya. Oke, Matius 7 ayat 22-23. Bukan setiap orang yang berseru pada hari terakhir nanti, banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku hai para pembuat kejahatan. Yang diusir di situ siapa? Oh gitu. Yang diusir siapa Pak? Kristen. Yang diusir Yesus siapa? Saya nggak tahu yang diusir Yesus Pak. Kebetulan saya nggak ada di situ. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang nyebut Yesus Tuhan? Yang nyebut Yesus itu nggak tahu Pak. Duh, saya nggak ada di situ. Anda nggak pernah nyebut Yesus Tuhan? Kalau antara saya menyebut Yesus Tuhan itu pribadi saya Pak. Nah iya, Anda nyebut Yesus Tuhan enggak? Saya sebut Tuhan. Noise. Kenapa Anda nggak jujur Pak? Yang menyebut Yesus Tuhan itu Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu tidak pernah nyebut Yesus Tuhan. Betul enggak? Betul. Iya. Yang diusir di situ adalah aku tidak mengenal mereka. Siapa mereka yang menyebut Yesus Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus? Aku tidak mengenalmu. Mu di situ siapa? Orang-orang yang
menyebut Yesus Tuhan. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Terus Jadi, ya. Jadi, kenapa menuhankan Yesus itu dianggap sebuah kejahatan? Karena Anda menuhankan Yesus tanpa dasar. Anda tanpa perintah siapapun menuhankan Yesus. Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Anda menuhankan Yesus atas pengertian sendiri. Anda menuhankan Yesus berdasarkan asumsi-asumsi cabang mandiri, bukan cabang BCA. Jadi saya mau bilang dulu ke Bapak. Jadi misalnya kalau selagi kamu Kristen, kamu tidak ke surga, ke neraka, kata Bapak tadi kan. Jadi Betul. hari ini misalnya di depan Bapak saya mau ke Islam, dan hari ini juga saya mati. Saya mau mati di depan Bapak. Bapak bisa menjaminkan itu? Kalau Anda benar-benar masuk Islam dari hati Anda, bukan karena sesuatu, ya bukan karena sesuatu. Misalnya Anda ingin dekat dengan orang Islam, misalnya Anda ingin dapat pekerjaan, misalnya Anda ingin dapat jodoh dari orang Islam. Kalau benar tulus dari hati Anda dijamin masuk surga. Pasti. Nabi bersabda, bentar Pak. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika dia akan meninggal dunia ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ada lagi hadis yang mengatakan, barang siapa lisannya mengucapkan aku Muhammad utusannya dan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, hatinya membenarkan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Pasti Pak. Oh gitu ya. Ya pasti. Yang menjamin itu sendiri siapa Pak? Nabi Muhammad. Oh. Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 baca. Saya nggak punya Al-Quran Pak. Nah, siapa yang mau bacakan? Aflahal Mu'minun tuh. Surah Al-Mu'minun. Catat aja Pak, catat. Orang Islam yang mati dalam keadaan Islam dia mewarisi surga. Alladzina firdaus. Alladzi yuwarisuna firdaus. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3 saya baca ya. Kalau saya dibilang ngarang. Oke. Saya bacakan surah Al-Mu'minun. Ini iklan, aduh. Kok iklan duluan sih? Ngapain sih ini? Bentar ya. Iya Pak. Ya, ada tamu kita. Bang Erwin, assalamualaikum Bang Erwin. Editor Bang Erwin, assalamualaikum. Ini aplikasi kok pakai iklan segala ini, ngapa lah ini? Coba dilewat dulu iklannya Pak. Iklan sampo kali. Iya ini, entah iklan Lazada, entah apapun. Surah Al-Mu'minun. Nah nih, ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Waladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum li zakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim khafidun. Dan orang yang memelihara kemaluannya. Ila ala aswajihim au malakat aimanihim fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba saya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ayat 7. Tetapi barang siapa mencari di balik itu ya zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Waladina hum li amanatihim
wa ahdihim raun, dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, serta orang yang memelihara sholatnya. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu yakni yang akan mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Janji Allah. Langsung. Coba saya tanya ganti, di mana Yesus menjanjikan surga untuk Kristen? Kalau Yesus tidak ada kata menjanjikan untuk orang Kristen masuk ke surga. Jujur, mantap. Tapi dengar dulu Pak. Tapi orang Kristen, mau dia pengikut Yesus, mau dia agamanya Kristen, kalau memang dia tidak benar-benar melakukan kebaikan selama hidupnya, dijamin itu nggak akan masuk ke surga walaupun dia rajin ke gereja. Jadi nggak ada jaminan dari Yesus ya untuk Kristen dia masuk surga? Jaminannya itu perbuatanmu saja, itu saja cukup. Nggak ada. Selama kamu hidup di dunia ini, melakukan kebaikan, apa yang kamu tanam, yang kamu tuai, itu akan membawa kamu ke dalam kerajaan surga. Nah, itu dia. Dan Yesus pun nggak pernah berbicara, kamu orang Kristen, kamu ikut sama aku, kamu akan masuk surga. Tidak ada seperti itu di Kristen. Intinya tidak ada jaminan dari Yesus. Kalau Islam ada jaminan dari Allah langsung, dan jaminan dari Nabi Muhammad. Maaf dulu Pak, itu bedanya. Bukan tidak ada jaminan. Nah, tapi kita umat Kristen itu untuk berbuat baik selama kita dikasih napas kehidupan di bumi ini. Selama kamu hidup, kamu berbuat baik, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Oke. Jadi untuk masuk surga itu Pak, tidak cukup hanya berbuat baik. Iman juga harus betul. Kalau masuk surga syaratnya itu hanya berbuat baik, ateis bisa masuk surga dong nanti dong. Salah, berarti pengertiannya salah Pak. Artinya apa? Itu, Pak. Artinya bukan hanya perbuatan baik saja seperti yang Anda katakan, tapi imannya harus betul. Makanya didasari dulu Yohanes 17 ayat 3. Iman yang betul menurut Yesus itu seperti apa? Percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya Yesus utusan Tuhan. Itu iman yang betul. Yohanes 17 ayat 3 Anda baca baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus, utusan Tuhan. Itu iman yang betul. Kalau alasannya masuk surga itu bisa dengan hanya perbuatan baik, orang ateis juga masuk surga. Di Islam juga begitu Pak, harus beriman. Di mana ayatnya? Surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin ila ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisobr. Demi masa sesungguhnya manusia itu sebagian besar merugi. Bukan rugi tapi merugi, sengaja merugikan diri, kecuali dia beriman, apalagi berbuat baik, beramal soleh, apalagi menasihati saudaranya. Jangan berbuat salah, jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Kurang satu lagi apa itu? Kamu harus menjadi penyabar. Kamu harus sabar. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita dakwah, itu banyak sekali ujian. Dimaki, dicaci. Bukan dari golongan di luar Islam saja, tapi dari dalam Islam sendiri ada orang-orang munafik yang tidak menyukai gerakan dakwah yang seperti kita lakukan. Maka kita harus sabar menerima ini ujian. Begitu Pak. Yang lainnya saya mohon standby dulu. Ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Silakan. Yang lainnya ada Bang Erwin di sini. Monggo saya standby dulu. Aduh, saya belum bisa bertanya Pak. Ya. Gimana ini? Ya, ntar Pak Serai. Sama yang lain dulu Pak. Saya 10 menit lah. Bentar. Silakan sama yang lain, banyak di sini orang-orang pintar, bukan cuma saya. Saya mah orang paling goblok di sini Pak ya. Lanjut dengan yang lain, monggo.
Siap, siap, siap Pak Sugi. Asistennya Pak Sugi mana? Bang Erwin. Ya, iya Pak, ada Bang Erwin di sini, guru kami juga. Oke, bisa dilanjut Bang Ya, Erwin? ntar dulu. Kita ada tamu nih, Pak Sirait. Jangan buru-buru, santai aja Pak Sirait. Oh ya, siap, Pak siap. Jimmy Huta dulu. Selamat sore, Pak. Monitor. Halo. 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 Oh ya, nggak ada ininya, nggak ada suara. Ya, lanjut Pak Sirait sama apa yang Anda pertanyakan. Oke, udah bisa sama Bang Erwin? Tepat dol Bang Erwin. Monggo. Halo, selamat sore Bang Erwin. Halo? Selamat sore Bang Erwin. Oh, mungkin beliau masih jauh dari perangkat. Ada tamu juga? Yang kita belum tahu ya. Atau Bang Jasir aja mewakili? Bang Jasir Nasution? Iya, Bang Jasir Nasution bisa? silakan. Oke, Bang Jasir Nasution ya? Ya. Oke, bisa dilanjut tadi omongannya Pak Sugi? Apa udah sekedar Ya, udah di situ saja? saya dilanjut aja. Nggak apa-apa. Iya, maksudnya Bang Jasir melanjutkan omongan Pak Sugi tadi bisa dilanjutkan apa cukup di situ saja? Ya cukup di situ saja ya. Dan udah paham kan? Udah paham kan? Oh, paham. Maksudku tadi Iya. yang lanjutan Pak Sugi kan tadi terpotong, belum siap ngomong tadi ada tamu. Maksudnya siapa tahu mau Ya udah, dilanjutkan penjelasan Pak Sugi ya di situ tadi. Yang apa Anda pertanyakan itu ya di situ. Oh, seperti itu. Oke, saya mau nanya ke Bang Jasir berarti ya. Ya, monggo silakan. Kalau saya bisa soal jawab, saya jawab. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih Bang Jasir Nasution. Saya mau nanya, kadang saya herannya di seperti ini. Kenapa saudara kita yang orang Muslim gitu selalu identiknya itu berkontrak ke yang Kristen? Kenapa nggak dicoba dulu ke Buddha gitu atau ke Konghucu? Apa taunya cuman Kristen doang agama di Indonesia apa gimana Pak? Coba dijelaskan. Oh, begini Pak ya. Hmm? Di dalam kitab Anda itu banyak juga istilah-istilah yang diambil dalam kitab suci kami, Hmm? termasuk Tapi, maaf dulu, Pak. Allah. Tapi Saya jelasin, ntar dulu saya jelasin. Oke. Gimana? Terus banyaklah ada 50 jenis, termasuk kafir apa segala itu Alkitab. Dan agama Anda itu kan agama Syiar, sedangkan kami itu agama Syiar juga. Hmm. Nah, ya begitu. Terus Anda menyiarkan ke agama kami juga dan mengambil istilah-istilah dalam kitab kami. Sedangkan di dalam agama Buddha, Hindu segala itu nggak ada. Hmm. Nah, begitu. Yang terutama kata Allah, Allah kami dan Allah kalian sama-samakan. Nah, itu dalam situlah ada terjadi persinggungan itu. Allah kami sama Allah kalian disama-samakan gitu. Iya. Sedangkan kita di Indonesia ini Tuhan itu hanya satu. Allah yang mana ini Pak? Kata Allah itu kan ada di dalam Al-Quran, Bang. Kenapa ada di dalam Bibel? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah persinggungannya itu. Udah paham Ya. kan? Enggak, maksudnya Allah kalian sama Allah kita. Maksudnya kan sedangkan kita di sini kan Tuhan itu hanya satu. Begini, Bang. Izin apa Di Bang dalam Jasir, Al-Quran saya tanggapi itu, Bang Jasir pertanyaan Allah Pak Rait. itu. Izin Bang Jasir. Oh, silakan, Ya, izin Bang Tafadhol. Jasir ya. Ya. Ya, Horas Rait. Horas, Sirait. Ya. Begini Bang Rait ya, Rait ya. Bukan kami nggak respect sama Bang. Sebenarnya kami ada di sini, kami saudara-saudara Muslim menjadi apologet, membahas tentang Bible, tentang kekristenan. Sekarang itu banyak juga orang-orang Kristen yang membahas tentang Al-Quran kami. Dan Ya. banyak juga mereka menyiarkan agama Kristen terhadap saudara-saudara kami yang Muslim, Hmm. yang Muslimah.
Contoh Risuli Lubis. Contoh itu. Ya, udah itu kalau kami tidak membahas masalah Hindu, Buddha dan agama lain, tidak kami bahas. Karena yang kami bahas tentang Kristen itu mereka tidak pede menggunakan original text Bible mereka secara sepengetahuan saya. Karena di dalam perjanjian lama itu berbahasa Yunani itu mengatakan Theos. Dan berapa kitab yang berbahasa itu tidak ada menyebut nama Allah. Karena di dalam nama Allah itu adalah sesungguhnya sesembahan umat Islam. Nama Allah itu, nama yang paling mulia itu. Ya. Tapi kenapa di orang LAI mengambil dan mencatut nama Allah itu ditulis di Bible? Kalau mereka menggunakan original text, tidak mengutip-ngutip istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah Islam, kami tidak akan pernah ada di sini. Lesi Right. Itu saya dari saya, Lesi Right. Oke. Berarti Mas ngomong ini marga apa kita, Le? Dan bemarga oleh Baru. Asli perjedu kita. nah bodoh Asli perjedu kita. Medan dua bah, Medan. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi omongannya Mas ngomong ini nih. Oh bukan Bang. tidak menggiring opini, Bukan kita bicara perorangan, bukan- fakta. bukan Kami oknum, di Islam bukan. tidak diajarkan dusta. Kami di Islam tidak diajarkan dusta. Kami meminta kepada Kristen itu gunakanlah original text. Jangan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Cuman kalian pandai memframing itu cuman generic name, proper name. Sebenarnya tidak begitu. Boleh kita buka di KBBI. Nama Allah itu sebenarnya adalah sesungguhnya itu adalah nama sesembahan orang Islam, dan Allah itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Allah itu sebutan nama Arab. Bahasa Arab itu. Allah. Sebenarnya itu adalah nama Tuhan. Sebenarnya kalau kalian mau memakai apapun sebenarnya ilah, bukan Allah. Sebenarnya kalau pakai original text secara Yunani itu Theos, yang artinya dewa. Kenapa sampai di Indonesia ini tidak memakai nama dewa, mengambil nama Allah dan mengambil istilah-istilah Al-Quran? Dan Dari begini mana juga Abang loh, tahu? Sirait. Ya saya pribadi, tar dulu Sirait. Ya dengar dulu ya. Kawan-kawan yang di bawah pun, kalian boleh lihat itu. Saudara-saudara kalian yang Kristen itu memakai jilbab, pura-pura Islam. Itu banyak itu. Semacam Hana, Mikana, dan masih banyak-banyak lagi. Perempuan yang oten-oten itu pakai jilbab, dan itu pun pernah ditegur itu oleh suster dan biarawati. Semacam Mikana, semacam yang lain-lain itu juga begitu. Kita bicara dengan fakta, kita bukan mau dengan kebohongan. Itu yang kita lihat, itu yang kita tahu. Mikana, Hana yang di Komal Bom itu banyak orang Kristen itu berjilbab-jilbab untuk menyesatkan saudara-saudara kita orang yang Islam. Orang Islam yang awam menganggap mereka itu Muslim, padahal mereka pakai kalung salib. Boleh tuh dilihat di TikTok ini banyak. Lina Wijaya lagi tuh, Lina Wijaya. Banyak itu. Sebenarnya kalau kita mau pede menggunakan original text kalian, tidak ada, kami ada di sini. Tidak ada ini pasukan. Kami dari API itu tidak akan ada itu. Itu dari saya Lesi Right. Oke. Berarti yang abang komplain di sini itu dengan kata-kata Allah. Allah itu. Nama Allah. Dan itu pun Lesi Right. Itu pun orang LAI pun itu pun udah berdebat tentang itu. Tentang orang-orang di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu pun udah berdebat tentang masalah itu, Lesi Right. Boleh ditengok di PT saya, itu ada di PT saya. Terus hasilnya gimana, Bang? Hasilnya gimana? Itu pun udah ada yang menggugat Lesi Right. Cuman kalaupun digugat karena Bible itu udah berserak dari ribuan dan kemana, kan bukan gampang juga untuk menyitanya balik, untuk mengumpulkannya lagi balik. Itu udah pernah digugat juga oleh saudara-saudara kita yang Muslim, udah pernah digugat juga. Cuman ya nggak ada hasil juga kan gitu. Cuman kami walaupun tidak ada hasil, kami tidak putus asa. Kami tetap akan berjuang menegakkan nama Allah, nama sesembahan kami itu. Karena kalau original text Theos itu Lesi Right? Theos. Tidak ada nama-nama Allah di perjanjian lama itu dalam bahasa Yunani itu, tidak ada. Kenapa sampai di Indonesia ini menggunakan nama Allah gitu? Berarti abang nggak terima gitu kata-kata itu gitu. Bukan saya pribadi.
Kami seluruh umat muslim itu tidak terima dengan itu. Boleh di tapping di bawah itu. Setuju nggak kalian kalau nama Allah dulu di tappingnya muslim di bawah? Setuju nggak kalau nama Allah diambil? Ya, Komen coba setuju. Dulu. Coba dulu tapping yang saudara-saudara muslim. Ya, tolong tapping dulu. Setuju apa tidak? Tidak setuju mereka. Tidak setuju. Komen tapping tidak setuju. Tidak setuju. Saudara-saudara muslim tidak setuju dengan itu. Dan di LAI pun udah terjadi perdebatan masalah itu. Itu banyak itu tidak setuju. Bukan saya pribadi ya Pak Sirait. Kita sebenarnya toleransinya kita. Apalagi Batak ini kan. Batak ini kan nggak hanya Islam dan Kristen. Ada permalim kan gitu. Sebenarnya kita orangnya toleransi. Kalau cerita toleransi. Saya lebih dari toleransi, Bang. Iya, saya pun toleransi, nyelek toleransinya saya. Kalau abang orang Medan udah tahu lah bagaimana di Medan. Iya, tahunya kita sama-sama di Medan tahunya kita. Duduk satu warung kopi pun kita ya, walaupun berbeda agama pun kadang-kadang kopi kita dibayar, orang itu membayar kopi pun biasa itu. Dabling. Kopi yang dabling, coba cek dulu. Itu apa ya, Jose udah. Okay. Kalau cerita toleransi, cuman kan itulah dia. Di LAI pun udah terjadi perdebatan masalah itu. Ya. Tapi nggak berhasil ya? Ya nggak ada berhasil, bukan gampang itu apa Lerait. Ah, justru itu Bang. Sedangkan yang di atas aja udah pemerintahan tidak terpecahkan. Udah ulama-ulama kita Bang. Betul apa tidak? Udah bertahun-tahun itu Lerait, bukan gampang untuk membersihkannya. Iya. Cuman orang LAI itu pun ada yang setuju, ada yang tidak setuju mengutip nama sesembahan umat Islam. Jangan salah Sirait. Coba dulu saya. Banyak juga yang tidak setuju. Maksud saya ngomong dulu bentar, bisa nggak Bang? Oke, gantian kita. Oke, gantian ya. Maksudku gini, sedangkan ulama-ulama besar kita sama pendeta-pendeta kita Kristen juga itu di sana sudah jelas-jelas abang tahu mereka membahas itu dan tidak ada hasil. Sedangkan kita bagaimana pula kita yang di sini yang di bawahannya ini gitu kan? Cuman kami berjuang masih receh gitu kan? Yang masih receh mencoba memecahkan masalah ini. Kami berjuang, kami suarakan supaya di atas-atas itu orang-orang LAI itu dengarkan itu. Dan orang-orang LAI itu pun ada juga yang tidak setuju dengan itu. Oke, nggak salah, nggak masalah. Kita berjuang untuk demi kebenaran nggak salah, itu nggak salah. Maksudku gini. Jangan sampai dengan kita berjuang untuk membela itu, malah untuk mengadu sesama yang lain. Itu pesan saya Bang, bukan dulu ya. Oke, yang itu bisa kita terima. Ya, oke, Sirait. Usul Sirait kita hormati, kita terima. Oke, kita terima. Cuman begini juga loh, Sirait. Oke. Ini di PT host ini, Nadia Situmorang ini, banyak kali saudara-saudara Sirait yang Kristen itu menghujat Nabi kami, menghina Tuhan kami, menghina Rasul kami, menghina kitab kami, dan menghina dan mengatakan kami menyembah batu, semacamnya itu. Sebenarnya ini Sirait, ini Komal, ini Rom, ini tempat Marta Rombonya awal mulanya. Cuman karena orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen kita yang Batak-Batak itu, kemari jadi pelampiasan orang itu untuk menghujat-hujat Nabi kami, Tuhan kami. Boleh ditanya dengan oleh host itu. Monitor host. Oke. Sedangkan Host monitor host. Betul itu, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut oleh Slide sama si host. Ini kok saya yang dibesarkan ini, Ustadz Sugi lah dibesarkan, host, masa saya. Guru kita ini. Sugi lagi kerja. Suginya lagi ada urusan sebentar. Aku tambahin ya izin, mungkin kalau nggak ingin ada perdebatan seperti ini, ya harus ibaratnya sadar diri lah, bahkan ibaratnya saling menghargai. Kalau emang pengen nggak ada perdebatan, ya kalaupun nama Allah itu masih ada di Bible kalian, kalian bacanya jangan Allah lah, gitu. Nama Tuhan kalian siapa? Kan seperti itu. Dan juga tuh banyak sebenarnya nama-nama istilah Al-Quran ini banyak. Contoh Allah satu, kedua ayat, ya kan, ketiga Rasul. Itu istilah-istilah dari Al-Quran semua. Dan yang terakhir, nama lain dari Al-Quran itu Alkitab.
Itu tidak bisa diatur, Bang. Enggak gini Bang, maksudnya gini. Abang sebagai orang Kristen ataupun dari pihak Kristen ya setidaknya bisa mengingatkan kalau di waktu di gereja. Ya kalau ibarat ngomong soal toleransi, kurang toleransi apa kita? Bahkan ibaratnya kita nggak ada sampai ibaratnya anarkis ataupun begini begitu. Kalaupun ada kasus ini itu pun ya itu pun oknum karena di agama kita nggak mengajarkan seperti itu. Begitu pula dengan kita, Bang. Apa bedanya? Sedikit ya Bang ya. Kita akan membahas diskusi ya. Mungkin Abang ini salah satu orang yang kurang kurang pas atau kurang memahami tentang diskusi ya. Dengan maraknya media sosial sekarang ini sebenarnya ranah lintas agama diskusi komal di TikTok ini bisa menjadi salah satu pemersatu bangsa atas dasar toleransi antar umat beragama. Saya bisa mengatakan seperti itu begini. Pada saat ada prasangka-prasangka di antara kedua belah pihak, itu kalau tidak diselesaikan dengan diskusi pastikan ada benturan-benturan di masyarakat. Itu bisa jadi. Tapi dengan adanya diskusi seperti ini, ayo kita sampaikan kebenaran apa yang ada di dalam kitab suci kita masing-masing. Nah, kenapa kita seringnya itu diskusi dengan orang Kristen? Benar kata saudara-saudara kita tadi, bahwasanya kita temukan banyak sekali istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu diambil oleh LAI dengan pemaknaan yang berbeda. Oke, kalau memang itu mau dipakai, tapi pemaknaannya harusnya sama. Tapi ini sudah mengambil dimaknai berbeda. Ini contoh ya. Kata Allah, Allah ini adalah sebuah nama sesembahan umat Islam, nama dengan bahasa Arab, ditaruh di Bible menjadi gelar. Ini sangat berbahaya gitu loh. Sedangkan dasar dari Bible itu sendiri di dalam bahasa Yunani tidak ada sama sekali literasi tentang kata Allah. Nah, umat Kristen ini menganggapnya sepele, tapi umat Islam, oh ini fundamental sekali karena itu nama sesembahan kami, nama Tuhan kami gitu. Jadi penempatan yang tidak sesuai ini pun jadi masalah gitu. Nah, makanya terjadilah satu diskusi. Nah, pada saat ada benturan seperti ini, kalau di dalam Islam itu ya, kita boleh berdiskusi dengan penuh hikmah, terkecuali dengan orang zalim. Kalau orang itu baik, kita tanggapi baik. Kalau orang itu menghujat, nah bagaimana dengan penghujat-penghujat di komal-komal sebelah? Kita naik, kita ajak diskusi, di mute, diturunkan. Nah, kami tugasnya mengkonter semua fitnah itu kita luruskan di sini. Nah, kalau Anda dari Kristen sampaikan kebenaran itu supaya umat Islam pun tahu, oh ternyata isi Bible seperti ini, kami pun seperti itu. Itu kalau diskusi yang baik. Nah, setelah itu bagaimana kita menjaga toleransi ini? Ayo kita sampaikan ke khalayak umum ajaran Islam dan ajaran Kristen. Gitu. Supaya apa? Sama-sama paham, tidak muncul prasangka buruk. Pada saat orang Kristen memahami kenapa Nabi Muhammad seperti ini, kita jelaskan baik-baik. Nah, ternyata seperti ini. Penghujatan terhadap Nabi kami, kalau nggak kita counter terus kita diam saja, ya Allah, baik umat Islam itu dibungkus saja dengan kain kafan. Gitu Bang. Silakan ditanggapi dulu, nanti kita lanjut lagi. Ya, dan juga itu kan udah banyak buktinya yang kabur ke luar negeri, itu yang menginjak-injak kitab suci kami. Itu rata-rata kabur ke luar negeri. Yang membiayain siapa? Dari pihak Kristen. Maaf, itu juga oknum, enggak semua ya. Banyak yang kabur ke luar negeri, kasus menginjak-injak kitab suci kami. Bahkan kami ibaratnya ada diskusi seperti ini ataupun ada perdebatan, enggak ada kami menginjak-injak kitab suci kalian. Yakin enggak ada, Pak? Banyak kasus, iya gini. Makanya Abang selama di room ini dari awal sampai sekarang ada kalaupun ada Bang, kalaupun ada langsung kami anggap kamu bersalah Bang. Ya, contohnya kami salahkan. Itu yang namanya siapa itu? Logika. Logika itu pun kita ingatkan. Kita salahkan kita Bang. keras itu. Kita salahkan.
Malah Tapi kalau iya, Kristen Bang, beda bang, malah didukung. Nah ini bedanya. dibiayain dia kabur ke luar negeri dibiayain, entah sampai berapa puluh tahun mereka di sana dibiayai. Jadi gini bang, maaf dulu Ya. saya potong. Udah bisa nggak saya ngomong? Ya, silakan. Jadi gini bang, alangkah baiknya kalau kita itu mengambil kebenaran, pembelaan tanpa menjatuhkan bang. Alangkah baiknya. Saya lebih respect seperti itu. Artinya Ya. seperti itu bang. Sebenarnya Biar tuntas dulu bang. Coba biar tuntas dulu Maaf bang. dulu. Coba Saya kita selesaikan dengerin. dulu. Coba. Artinya seperti ini bang. Oke lah, tadi kata abang yang menghujat-hujat saudara kita Muslim kabur dan didukung dan dibela kata abang. Oke, mungkin abang melihat seperti itu. Jadi gini bang, sebaliknya apakah saudara kita Muslim tidak ada yang menghujat Kristen? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kita sudah sadar dari yang kita lihat kejadian itu hanya beberapa oknum, kita harus berpikir secara logika bang. Oh ternyata itu bukan keseluruhan umat Kristen, itu hanya oknum. Begitu juga dengan kita Kristen. Ketika ada yang membakar gereja, membom gereja, kita tidak menyalahkan Islam sepenuhnya. ya. Sudah. Jadi alangkah baiknya bang kalau kita mengambil pembelaan itu tanpa menjatuhkan. Itu saja bang. Sudah. Contoh awal Ada satu izin. framing, Sudah ya? ada satu framing sedikit bang. Ada satu framing di mana Anda mengatakan lakukan pembelaan tanpa menjatuhkan. Ini ada, ya kan? Boleh Anda mengatakan begitu kalau ya Bible Anda bersih dari istilah yang diambil dari Al-Quran. Terus yang kedua, Anda bisa menegur Sofiatul ya. Orang Kristen nih, petinggi-petinggi gereja bisa menegur Sofiatul tanpa ada dukungan. Saifuddin Ibrahim yang lari ke luar negeri. Nah, ini dua contoh ini saja. Ini harusnya diselesaikan oleh gereja sendiri supaya tidak muncul benturan. Jadi gini loh Bang ya. Kita bukan mencari ya kan menyalahkan orang lain, tapi memang faktanya nih ya, tidak ada kepedulian dari orang Kristen di mana pada saat kita mempermasalahkan itu, kita ajak diskusi offline pun mereka tidak mau. Di sini ada indikasi kesengajaan dari pihak LAI untuk memakai itu sehingga jemaat-jemaat kayak abang-abang ini nggak paham. Taunya beres, padahal itu menyakitkan umat Islam. Nah, kami di sini hadir ya Bang ya. Satu, membentengi saudara-saudara kita Muslim yang awam. Yang kedua, membantah para penghujat, menghadapi para penghujat, menghadapi para tukang fitnah. Oke, kalau Anda mengatakan apakah di dalam Kristen ada penghujat, Islam ada penghujat, ini mohon diingat ya Bang ya. Kristen menghujat tanpa dasar data Bang. Mengatakan Nabi Muhammad pedofil, tak ada datanya Bang. Tapi kami berkata itu, yang Anda katakan menghujat itu kami baca Bible Bang. Isinya ada. Nggak boleh bang. Gitu loh. Maaf dulu ya. Kita abang nggak boleh mengatakan seperti itu dengan pengertian abang sendiri. Nggak boleh. Enggak, kita baca, bukan menafsirkan. Kita tahu undang-undang Bang. Penghujatan itu orang menafsirkan kitab suci orang lain di luar penafsiran pokok. Kita tahu Bang undang-undangnya Bang. Iya, justru itu bang. Makanya. Nah, tetapi kalau mengatakan Nabi Muhammad pedofil, ada datanya enggak? Enggak ada Bang. Itu penghujatan Bang. Tapi kalau kami mengatakan marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari, itu tertulis di Bible Anda gitu loh. Bukan penghujatan Bang. Kita baca itu, bukan menghujat, kita baca. Kita baca. Tapi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad pedofil, sampai titik kiamat pun tidak ada tulisan itu dan data itu penghujatan. Anda urus orang seperti itu Bang, bukan ngurus seperti ini Andanya gitu loh. Oke. Sanggup nggak Anda memulangkan Saifuddin Ibrahim dengan Sofiatul? Anda berkata seperti ini.
Kalau Anda sanggup, silakan nasihati kami. Kalau nggak sanggup, silakan Anda keluar. Nggak usah nasihati kami. Oh, saya bukan menasihati Bapak. Nggak, buat apa saya Kan menasihati? mempermasalahkan Anda. Mempermasalahkan gimana, Pak? Assalamualaikum. Mempermasalahkan diskusi, perdebatan kayak gini dari tadi, kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus Kar 81 Marga Harahap. Salam sejahtera buat Lai Sirait, Horas, Salam sejahtera, Amamburu. Horas Niku. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya sampaikan. Assalamualaikum. Boleh nambahkan Bang Erwin? Bang Lord, lanjut Bang Lord. Lah tambahin Bang Lord. Ya, makasih. Jadi Pak Sirait ini mungkin baru ya masuk di Komal ya, pertanyaan saya. Iya, saya baru bergabung di sini, Pak. Oke, terima kasih. Karena masih udah baru ya, masih baru ya. Baru pertama ini. Perdebatan ini bukan hanya dimulai sejak di Komal, sebetulnya sejak di Zoom kami, di Zoom ya, sejak di Zoom ya. Jadi memang perdebatan ini sejak di Zoom. Sebelumnya itu di Facebook, di WA Group, kemudian di Zoom, dan kami mengejar sampai ke Komal TikTok. Tujuannya adalah untuk melakukan proses proses counter terhadap penghutan yang dilakukan oleh saudara-saudara Anda. Saya sebutkan contohnya Paul Jong yang kabur ke Belanda ya. Paul Jong atau Nabi ke-26 itu kabur ke Belanda. Saiful Ibrahim jadi pemulung di Amerika. Sob Katul Salome atau alias Leni Christine ya, yang sekarang masih berada di nggak tahu di mana, tapi tetap masih hidup di Komal. Kemudian Kiamat Victoria Alda Setiawan jadi DPO. Oke. Kemudian Eris TV kabur juga ke luar negeri. Dan yang terakhir Pendeta Gilbert Lumandong. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya kan? Kami berada di sini adalah melakukan proses edukasi, bukan melakukan penghujatan. Nah, kami bicara pada tataran toleransi. Tapi apabila teman-teman Anda sudah melakukan perbuatan seperti itu, maka kami hadir gitu kan. Ada sebab, ada akibat, ada asap, ada api. Jadi seperti itu Bang Sirait. Jadi artinya apa? Hal-hal seperti ini harus Anda pahami juga. Di dalam arena diskusi, sudah terbiasa hal penghujatan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Anda. Itu fakta yang nggak bisa dibantah, ya kan? Itu fakta. Salah satunya ada lagi pendeta tunggal, ya, alias pendeta tungtung Tritunggal. Itu itu banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan. Bahkan lebih daripada 10 kayaknya. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan, yang terjadi di media sosial, ya enggak? Nah, jadi Anda kalau ada fakta-fakta seperti itu nggak usah tutup mata. Itulah kondisi saudara-saudara Anda. Ya, itulah saudara-saudara Christian Cepot. Kemudian Kiai Murtad yang kemarin melakukan persundal dengan dengan Putri Sion, ya enggak? Nah, itu fakta gitu loh. Nah, ini fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang ada di media sosial, terutama di Komal-Komal. Kemudian siapa? Mikana atau Mikocok gitu kan. Kemudian para misionaris melakukan berjilbab gitu dengan dengan berjilbab, dengan pakai peci segala macam. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalaupun itu dianggap sebagai kebijaksanaan, bagaimana gereja itu tidak diberikan wewenang untuk menegur para misionaris maupun para pendeta tadi? Karena apa? Tidak punya kekuatan struktural gereja, terutama gereja Protestan, terkecuali gereja Katolik. Kalau Protestan sangat bebas sekali. Dan ini sesuai dengan pernyataan Anwar Chen, kepala penerjemah lembaga Alkitab, ya, yang pernah mengatakan pada saat launching TB2 di bulan Maret 2023, silakan para pendeta melakukan eksegesis terhadap Bible TB2 LAI. Ini fakta juga, Bang. Artinya tidak terstruktur teman-teman Protestan ini jadi seenak udel, ya kan, melakukan seperti ini. Nah, jadi saya mengatakan itu apa adanya. Nah, jadi kami sangat toleransi, tetapi apabila masih ada di LAI hal-hal yang berbau Islam, ya kami akan selalu hadir sampai kapanpun, sampai kiamat. Itu aja tambahannya, Bang Erwin. Terima kasih. Silakan kalau mau ditanggapi. Oke, boleh saya tanggapin ya. Jadi gimana ya saya bilang ya, gini Pak Lord, kalau masalah beberapa orang yang Bapak bilang kabur itu,
kalau kita orang Kristen juga, kalau mereka betul-betul menghujat agama saudara kita Muslim, nggak ada Pak kata maaf di orang Kristen Pak. Nggak ada istilah pembelaan buat mereka. Itu saya jamin 100% nggak ada. Terus yang kalau dibilang Bapak seperti itu, bagaimana dengan kami yang dihujatnya Pak? Apakah Bapak berpikir ke sana? Sebaliknya dengan kami. Sudah. Oke, ya. Kalau Anda mengatakan 100% Anda itu menjamin itu yang tadi Anda katakan nonsen. Kalau Anda dari pihak-pihak gereja, ya kan, ada kepedulian, sedangkan Saifuddin Ibrahim itu DPO negara, kenapa tidak memberikan nasihat kepada Bang Erwin sudah hilang. Ya, ini biar dilanjutkan aja. Kenapa tidak memberikan nasihat kepada Saifuddin Ibrahim untuk pulang dan kepada Sofiatul untuk pulang? Ayo, itu Anda itu nonsen gitu loh. Kalau Anda bertanya penghujatan, makanya tak sebutkan kami membaca Bible tidak ditafsirkan. Anda katakan menghujat, berarti yang menghujat Bible Anda sendiri, kan begitu Bang Lord? Ya, betul. Di beberapa lembaga pendidikan di Amerika, Bible itu dikatakan sebagai buku terlarang karena sangat membahas tentang pelecehan seksual dan kekerasan gitu kan. Ini fakta juga. Itu data-data media berita dari luar negeri. Artinya apa? Yang menghujat itu bukan kita, tetapi Bible Anda sendiri yang menghujat dirinya. Iya, itu makanya literasi diperkuat, teman-teman Otennya. Jangan hanya mudah doktrin imani saja. Logika akal sehat Anda dibuka. Karena di dalam Matius 22:37 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap nafas hidupmu dan segenap akal pikiranmu. Di situ ada akal dan pikiran. Kenapa hilang? Itu maksudnya tadi. Artinya apa? Kalau Anda kalah dalam diskusi, dan ini sesuai dengan pernyataan dari Pendeta Yakub Sulistyo, setiap Kristen itu dalam berdebat di dunia diskusi itu selalu kalah dan KO, connect out, gitu kan? Ini fakta lagi loh. Kemarin kan ada satu program fakta. Ya, Bang Lord ya. Coba teman-teman Oten, pertama buang dulu doktrin itu dari jauh-jauh ke tempat sampah. Kemudian buka pikiran Anda, kemudian telaah isi Bible Anda dengan benar, dengan logika nalar sehat. Baru Anda temukan hilang-hilang suaranya Bang Lot. Izin bang semua. Ini ada tamu kita, Ari Tonang. Ari Tonang, Islam atau Kristen? Selamat siang, Ari Tonang, Islam atau Kristen? Saya Katolik saya. Oke, siap. Boleh Bang Lord, suaranya hilang ini, suaranya. Bang Lord hilang suaranya. Iya. Makanya kan saya itu kalau memang berani menjamin. Sebelum Pak Aritonang, saya jujur, suara saya ada, Bang. Bang ada Bang. Sudah mulai ada. Itu Aritonang mute dulu. Suara saya ada. Ada. Halo, Bang. Ada. Oke, saya jujur saya tidak pernah, jarang ya debat dengan teman-teman. Oke deh, deal. Saya ulangi lagi, saya jarang debat dengan teman-teman Katolik karena memang dibandingkan dengan Protestan saya lebih banyak debat dengan Protestan. Karena memang kalau kita belajar sejarah kekristenan ini, Protestan itu adalah bidat dari Katolik gitu kan, yang dibawa oleh Martin Luther dari abad ke-16. Dan Protestan itu mengakui 6 konsili keimanan, sedangkan Katolik itu mengakui doktrin dari 22 konsili. Nah, itu sejarah. Makanya memang Protestan ini adalah bidat dari Katolik, ya kan? Nah, makanya dalam Protestan itu banyak sekali denom-denom yang banyak bidat-bidat juga, gitu kan? Ini fakta lagi sejarah. Saya mungkin suatu saat akan saya bongkar semua tentang sejarah ini, Bunda Nadia. Tapi karena kebetulan saya udah mau pulang dari kantor, nanti kapan-kapan saya akan bongkar tentang sejarah Kristenan ini. Jadi memang Protestan ini adalah
ajaran bidat yang dibawa oleh Martin Luther di abad ke-16. Itu dulu dari teman-teman, saya izin pamit dulu. Bang Erwin, Bang Bunda Nadia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah makanya tadi sedikit saya singgung kalau memang punya tanggung jawab, ya sudah, Sofiatul sama Saifuddin Ibrahim suruh pulang, bisa nggak memulangkan itu? Kalau ada di dalam Islam itu ada menurut orang Kristen itu penghujatan, ya silahkan saja diproses. Bahkan di bulan 6 Agustus kemarin tanggal 16 guru-guru kita kan mau mengadakan diskusi offline ya, tetapi apa buktinya? Mereka yang menggagalkan. Nah, inilah bukti bahwasanya umat Islam ini sebenarnya ingin merangkul saudara-saudara Kristen itu. Ayo kita diskusi, ayo kita diskusikan offline maupun online, supaya apa? Toleransi yang dikatakan toleransi antar umat beragama ini terjalin melalui adu argumen secara akademis, adu data secara akademis, bukan adu congor tanpa data. Akhirnya muncul ke penghujatan dari atas dasar keterbatasan ilmu yang dimiliki. Akhirnya apa? Menghujat karena tidak bisa menjawab. Begitu. Silakan Bang ini Aritonang. Ya, bagaimana salam toleransi Anda? Pak. Ya, sama-sama Pak Aritonang. Ya, sebenarnya saya kan dari dari Katolik ya, tapi bisalah mewakili dari semuanya lah. Makanya saya bilang salam toleransi kan begitu. Siap. Jadi menurut saya seperti ini Pak, kan ada berapa nama tadi yang disebut, yang kabur, yang begini. Ya menurut saya ini makanya kita hanya terlalu panjang lebar. Harusnya kita mencari solusi bagaimana caranya membalikkan ini, bukan solusinya berkoar-koar. Jadi menurut saya begini, kalau misalnya juga diskusi ya kita ngomongnya jangan menghujat, jangan begini, karena itu sebenarnya adalah oknum. Jadi kan yang namanya oknum sama-sama kita dirugikan. Dari pihak Kristen dirugikan, dari pihak yang lain juga dirugikan, seperti itu Pak. Jadi menurut saya kalau kita diskusi ya gimana lah solusinya, gimana titik terangnya supaya ini oknum bisa diselesaikan begitu. Jadi sama aja seperti ini, kalau misalnya ada umat kita Muslim saudara kita yang menolak ibadah, menolak gimana, entah gimana, kami tidak bisa menyalahkan yang namanya Muslim dong. Itu kan adalah oknum. Jadi gimana solusinya? Itu yang kita cari. Jangan kita mencari kayak tadi jadi berdebat. Ujung-ujungnya nanti nggak ada yang mengalah salah satu Pak. Itulah makanya Pak, kita buat ajang atau tempat berdiskusi ini dengan elegan. Maksudnya begini Pak ya, pada saat bernarasi kita itu ada datanya. Umat Islam itu enak Pak, umat Islam diajak ngobrol santai kayak Bapak ini, bertanya kita jawab sesuai kaidah ilmu, memang kemampuan yang ditanya. Kalau nggak tahu umat Islam itu pasti bilang nanti menunggu guru kita, santai Pak. Tapi pada saat lagi santai dengan Bapak kayak gini, datang Kristen langsung menghujat, mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil. Kira-kira kita berteriak nggak Pak? Berteriak Pak. Umat Islam paling pantang, boleh menghujat saya, tapi jangan menghujat Allah, jangan memfitnah Rasulullah, jangan merendahkan Al-Quran. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang sering terjadi Pak. Nah, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita berdiskusi baik-baik seperti Bapak ini ngobrol, seperti apa di keselamatan di Islam, seperti apa keselamatan di Kristen, adu argumen. Dia tuh pengennya duduk TikTok. Masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam apa? Ember.
Ember ini ember, bukan ke dalam neraka. Ini ke Iya, dalam tapi neraka. dengar penjelasannya gini, Ya, itu bukan terus? berarti Bukan orang berarti apa yang lagi? hidup benar menurut perintah Tuhan Yesus itu masuk neraka. Itu artinya Tuhan Yesus nasehatin. Lu kalau mau masuk surga, lu gara-gara mata lu congkil aja mata lu Iya. supaya lu masuk surga gitu Terus ini kenapa? artinya. Terus kenapa ini setiap orang akan digarami dengan api? Itu artinya Katanya tadi setiap bukan orang tuh imannya. neraka. Dengar dulu. Padahal ayat sebelumnya itu tentang neraka. Itu imannya akan diuji, ada ujian dan pencobaan dengan api dan garam itu gitu loh. Kalau gara-gara ikut Yesus nggak tahan tersiksa ya nggak jadi, itu maksudnya. Bukan neraka itu, ngaco penjelasannya. Bukan neraka. Oh ngaco. Oh Bible-nya yang ngaco gitu ya. Oh, padahal di sini Andanya. dijelaskan di Andanya 47-nya yang katanya menjelaskan. katanya baca dari awal sampai habis. Giliran dibaca sampai habis dari awal. Iya. Ayat sebelumnya aja udah jelas ke dalam neraka, dibilang bukan neraka. Ngaco katanya. Aduh ngaco katanya, Iya. ngaco. Ngaco. Anda Bible nggak sendiri ngerti, bilang ke dalam neraka digaramin katanya dengan- ngaco. digaramin. Ngaco. Oh, coba Markus kita 9 pakai timer. ngaco lah dia. Kalau Nggak berani mau, pakai timer ngapain? kita. Timer untuk Pakai dengerin timer. narasimu yang bodoh itu buat Pakai apa? timer kalau berani. Buat apa? Anda pengajar Alkitab Buat palsu apa? ya. Buat Anda apa pengajar saya Alkitab palsu. Pakai mendengarkan, timer kita. membuang-buang waktu saya untuk mendengarkan saya ajarin kebodohan kamu, Ngibul? Ngajarin apa? Ngajarin untuk melawan Bible. Ya, Iya. saya ajari Anda Ngajarin pakai untuk timer, melawan jangan Bible. di mute. Jangan main Ngajarin mute, untuk Mike. melawan Bible. Nggak usah belajar kalau buat ngelawan Bible. Nggak usah belajar. Nggak usah belajar. Kamu pikir kamu siapa mau ngatur-ngatur saya? Hah? Pakai Minta timer saya ajarin, saya pendeta. Saya pendeta. Pendeta Ajarin aja Anda. botol, ya ampun. Pendeta aja botol. Mau- Nggak bahaya tak kira. Pendeta Modal aja comor, botol. cuma ngomong doang hebat. Tapi pembuktiannya Iya nggak memang. ada. Ini pakai data. Kamu kan modal Iya, comor. tapi Anda Kamu yang modal nggak comor. ngerti data. Saya pakai Nggak ngerti data. baca Saya pakai data. Ini neraka. Silakan Bang Blender. Ya, sebentar, Bapak Pendeta, sebentar sapa dulu ya. Bapak Seven Situmorang, selamat sore. Bapak Seven Situmorang, Bapak Seven. Oh iya, ini Bapak Makanan Rohani, Bapak Pendeta ya Pak ya? Iya. Oh iya mantap Pak. Pendeta KBP Pak, Protestan. Saya Kristen Protestan, karismatik. Protestan ya. Oh ini Situmorang kayak Encus Situmorang ini Pak Situmorang. Pak Situmorang, kayak kawan saya Encus Situmorang. Pak, monitor Pak. Oh ya silakan Pak Pendeta, kita diskusi by Kristen Islam ya. Cuman mohon ya kesantunannya Pak ya. Kita berdiskusi dua arah. Silahkan satu persatu ya kan Pak ya. Tetapkan timer dan pakai bahasa yang sopan. Baik sebentar Pak. Kalau kita pakai timer Pak, kita nggak usah, kita tiktokan aja. Mungkin mau silakan sama siapa? Sama Darman atau mau sama Natali? Sama siapa? Natali? Mau sama Pak Pendeta? Natali? Aku Mau sih sama nggak siapa? masalah sih, cuma ya ini kualitasnya pendetanya Kristen kayak gini ya, kualitasnya kayak gini ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Ntar juga makin banyak oke. yang mualaf, nggak apa-apa. Iya, oke, baik. Pendetanya berani nggak? Ya silakan Pak, mau tema apa Pak Pendeta silakan. Jangan merendahkan orang lain. Ya baik, oke, ya tenang Natali, santai. Jadi gini Pak Pendeta ya, kita diskusi dua orang, gak usah pakai timer, tenang aja, kita tiktokan tapi bergantian bicaranya, oke? Aman doa aman. Nanti kalau udah Saya pasang ini apa itu namanya mikrofon saya dulu ya. Oke, siap. Ya oke. Jadi gini, ini kan yang dibahas nih Alkitab ya enggak? Ya. Nah, betul ya. Saya tidak akan membahas kalau kitab bukan Alkitab ya. Saya jelaskan lebih dulu boleh ya, disclaimer dulu ya. Oke. Saya hanya membahas mau ikut bahas Alkitab. Kalau nanti di luar Alkitab saya tidak ya, saya menahan diri. Nanti takut salah malah saya dikatakan memframing ya enggak? Oke, baik. Sebentar ya, Natali. Ingat ya, ini Komal untuk edukasi kita ke depan. Mohon disabarkan dulu ya, oke? Aman ya? Paham ya? Paham Ya. Natali kan? Oke, ya. Siap, Bang Biar Pendeta. supaya kita ini kan. Oke, lanjut Pak Pendeta. Silakan. Mau temanya apa silakan. Ini
edisi Jumatan nih, edisi Jumatan. Pak Situmorang, Pak Seven Situmorang. Selamat malam, Bapak Situmorang. Yuk, kemananya dia? Lah, kok kabur? Pak Seven Situmorang, mungkin kebental, mungkin gara-gara pakai H-Free. Pak Seven, di telepon dia tuh, kau jangan sampai nggak kasih perpuluhan lagi kau nggak kasih. Pak Seven Situmorang. Ini kayak kawan aku Encus Situmorang. Kayak kawan aku Encus Situmorang. Oke, jadi kebetulan ada pendeta. Memang kan abang kan menciptakan di sini, ya kan. Jadi kita buat ini Komal ini betul-betul nyaman. Nah kita berharap makanya abang buat gini, buat nyaman-nyamannya. Kita sabarkan aja, kalau udah gas baru kita gas. Semalam kayak kiamat kan, udah masuk dia kemari. Nah, ini baru Komal mantap katanya. Cuman panik di bawah. Rusuh jadinya. Memang sengaja kita ciptakan itu. Paham nih kan maksudnya kan. Oke, mana Pak Pendetanya? Pak Pendeta mana? Pak Pendeta, selamat. Pak Pendeta. Aku kujambak lah, ku belarian semua. Aku sapa dulu Jimmy. Jimmy, naik dulu Jimmy. Ya, Free YouTube, selamat sore. Free YouTube, selamat sore. Selamat sore. Jimmy, naik sebentar. Aku cuman Jimmy, laiku. Aku cuman mau dengar ketawamu aja. Aku cuma mau dengar ketawamu aja. Lanjutlah, aku kan tadi aku bilang janji aku dengar di bawah aja. Ya kalau mau kau sama orang itu sama orang itu lah. Kalau sama aku enggak, aku cuma mau dengar ketawamu aja, habis itu turun lagi udah. Itu aja. Jangan mau. Ketawa dulu. Lanjutlah nanti aku datang. Aku pokoknya di bawah aku dukung kau. Oke, siap. Oke, like ya. Ya, silakan tadi. Ini masang handsfree terbang. Handsfree terbang. Ya, tadi ini kurasa ini karena masa sebenarnya itu lagi beli handsfree. Kurasa ini enggak karena ini kan kurasakan kenapa orang nggak mau naik, karena lawan satu Komal sama aku tuh lawannya barbar juga mungkin ya kan. Ini pasti bersera orangnya kan, iya kan, sama-sama barbar. Ini kayak aku sama Uniripa barbar jantungan nonton mau naik. Ini masuk sama Natali, ya kan? Ini yang membuat orang tuh nggak berani naik nih sebenarnya. Ini barbar tengoknya kan. Ayo, Yaudah, aku ngumpet. Iya kan? Ini barbar dua-duanya, dua dari Vatikan, satu dari spion itu Vatikan, sama kan? Coba kalau kemarin Uniriva satu pun nggak ada yang berani naik. Uniriva tahu lah bahas masalah cerot-cerot pula, makin nggak mau naik orang, satu pun nggak ada yang berani naik. Dua-dua gila ini pula lagi kan Natali, bersera orang nih. Tapi nggak apa-apa. Kita hanya membuktikan aja di sini. Tadi salah satu kita udah buktikan Edis, itulah kualitas mereka. Seperti itulah, ya. Teman ya. Ya Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak D? Besarin ini layarnya Ustadz Sugi, host. Jangan biar makin besar, biar makin besar oten-oten ini. Ketakutan nggak Ustadz Sugi. Ayo teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani, kita dukung ya. Ini channel YouTube-nya Ustadz Sugi ya. Kita sama-sama mendukung ini karena Ustadz Sugi kasihan bolak-balik channel YouTube-nya nih. Promosiin Daman juga. Daman baru buat 3 hari yang lalu. Siap. Ya, ini channelnya Ustadz Sugi Bible Berjalan ya sama. Tapi Bible Berjalan aja dulu kita fokus gitu. Siap. Teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani ya, kita dukung channelnya Ustadz Sugi Bible Berjalan. Kemarin di YouTubeku banyak yang nanya, itu siapa itu? Ustadz Sugi, nama channel YouTube-nya apa itu? Keren tuh katanya gitu Ustadz. Masya Allah. Iya dong. Belum lagi kalau lihat Bang Daman. Wih. Ya saya dukung juga channelnya Bang Daman Almantiki ya. Daman Almantiki ya. Kita akan isikan konten-konten seputar kalau seandainya Kristen memfitnah Islam, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana literasinya. Keren tuh.
Almantiki Kita lebih bentar-bentar. Aku fokus ke jawaban. Kita lebih fokus ke jawaban kalau di YouTube Bang. Ya. Ya, jadi teman-teman dari tadi 1:30 kita sudah mulai, kan batasnya hanya 3 jam, ini mungkin jam 5. Mungkin diskusi kita sudah kita tutup lah ya. Kita tadi menunggu. Saya baru naik udah ditutup Enggak, maksudnya, gitu dong. bukan, tunggu Pak D. Maksudnya diskusi untuk ke oten-oten kita tutup, maksudnya 3 jam. Itu kan memang kita siapkan khusus untuk Kristen, tapi kan nggak apa-apa besok season selanjutnya. Jadi memang Pak D gini Pak D, aku siapkan Komal ini memang untuk menjawab, bukan untuk menyerang. Nah memang untuk menjawab, nah itulah untuk menjawab tentang Islam, bukan untuk menyerang. Mungkin itu tadilah mereka kan takut nih sebenarnya Kristen ini. Jadi memang aku siapkan Komal memang untuk menjawab tentang Islam sepuasnya. Nah itu konsepnya, bukan untuk bertanya gitu loh. Karena kita membantah subhat-subhat mereka, mana Islam nggak bisa menjawab, mana Islam nggak bisa menjawab. Nah itu loh. Itulah konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ada permasalahan di roomnya Genepa tentang fitnahan perhost. Bisa enggak ya menghubungi Bang Juma ya masuk ke Genepa? Itu perhost Juma lagi sibuk Bang, dia lagi di Medan. Muslim. Beliau sedang sibuk Bang. Beliau sekarang ada kayaknya tadi mau ke Samosir kayaknya. Oh, udah iya. Bang, nanti biar aku aja yang ngurus Bang. Bang, nanti biar aku aja yang ngurus, aman itu aman ya. Ada itu bahwa ada fitnahan perhost bahwa Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Biar aku mau diadu dia sama Muslim gitu dah. Udah, tenang aja Bang, biar aku nanti yang hadapin Bang. Aku yang hadapin nanti Bang ya. Waalaikumsalam. Aman tuh Bang. Ya, nggak usah diambil pusing Bang. Memang Kristen itu tanpa fitnah-fitnah ya nggak laku. Yesus saja bukan Tuhan, difitnah Tuhan gimana? Memang dasar mereka tuh fitnahan semua. Jadi nggak usah heran ya. Ya, memang begitulah. Yang kecil itu dari urusan aku aja tuh, Feros tuh. Kalau kita tanggapin kita nanti nggak berdakwah jadinya. Tetap aja kita. Yang begitunya. Ya, semua orang selamat sore. Selamat sore. Ini tadi gara-gara Daman terlambat nih. Orang, Sugi apa ini ngapain dinaikin sama bernyawa ini Bang Blender? Iya. Moderator jangan naik ke PPJ. Sampah bernyawa dinaikin, ngapain? Moderator PPJ nggak usah dinaikkan, blokir aja itu selontong tuh. Nggak usah naikkan. Ya, semua orang selamat siang, sore. Dari tadi nggak bercakap ya. Situ orang, inilah kalau HP merek Oten. Inilah kalau HP merek Oten. Ya. Jadi alhamdulillah ya saudara-saudaraku semua ya, yang halo Bang, sore Bang, nggak pernah ada beres sudah naik lah, aduh mak, sore. Ya, jadi alhamdulillah ini hari ke-3 ya, hari ke-4 ya, alhamdulillah hari ke-4. Insya Allah kita sudah menantang PPJ itu. Siapa sih moderator ini? Udah dibilangin moderator bernyawa jangan dinaikin juga nih orang nih. Siapa ini? Moderator, jangan dinaikkan PPJ. Cabut moderatornya itu yang bandel tuh. Iya, jangan dinaikkan. Jangan dinaikkan moderator. Ya, diblokir aja. Jadi ya teman-teman ya, ini hari ke-4 alhamdulillah kita sudah menunjukkan kepada mereka. Tadi salah satu kita menantang debater Kristen, salah satunya Edis. Kalian lihat sendiri bagaimana Edis TV tadi naik kemari. Silakan kalian nilai sendiri ya. Islam itu bisa menjawab. Ketika besok kepada guru lain, semua jawabannya sama kepada semua Islam. Ketika mereka bertanya tentang Islam, semua jawabannya sama, berbeda-beda. Ya teman-teman ya, paling pun hanya menambahkan, tapi poinnya untuk ke situ juga, tidak ada mengurangin. Nah selanjutnya yang penting kita saudara-saudaraku untuk menjauhin, niat saya buka Komal ini agar tidak didatangin lagi Komal-Komal Kristen, karena sebenarnya mereka pengecut. Kita setiap hari mengundang mereka, menantang mereka. Siapkan 6 slot untuk Kristen, 6 slot untuk Kristen, setiap hari kita menantang mereka. Nah ketika mereka tidak berani, berarti mereka pengecut dan niat untuk mengolok-olok Islam.
Ya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita paham agar ada perbandingan antara komal Islam dan komal Kristen. Di sini tujuannya untuk ke situ. Ya, saudara-saudaraku ya. Kalau kalian ke sana juga ke komal-komal Kristen, nggak ngerti aku lagi udah. Nggak ngerti. Dan juga kita demi menjaga guru-guru kita agar jangan sampai ke sana. Karena kita yakin guru-guru kita memiliki ilmu. 8 lawan 1 masih menang guru kita. Tapi karena tidak dihargai di komal mereka. Jadi sini kita ciptakan agar benar-benar oten-oten itu kita hargai. Kalau menghujat kita gas. Oke, insya Allah mungkin Pak Desugi, mungkin besok lah ya Pak Desugi ya. Insya Allah. Ini gara-gara Daman tadi nih, terlambat nih Daman nih. Aduh, dari semalam janjikan. Tidur pula dia. Tidur pula. Janji jam 1:30 udah buat fitinya. Ya, silakan Pak De. Kalau sama Natali tadi barbar kali ya kan, mak udah aku barbar, Natali barbar, jantungan untuk naik sama Oni Rifa ya kan, iya kan, sama. Aku gregetan soalnya ngelihat mereka iya. gregetan aku. Tadi udah sama siapa ya? Tanya Kores gara-gara Darman mati. Ini Darman ini pun Daman ini pun buat panik aja. Telepon lah Kores, tanya Kores, dia nggak bisa. Udah Natali aja. Udah sempat ku telepon Ustadz Alwan. Udah Natali udah nyampe ke situ. Dan saya Ustadz Alwan. Dari Kores ngerti. Oh yaudahlah besok lah season next. Oh ya, kalau Ustadz Alwan ramah lingkungan soalnya. Nah, memang kita cari yang santun ini. Memang aku mencari yang santun gitu loh. Agar memang benar-benar terjawab semua Islam itu gitu loh. Kita kan membantah subhat. Jadi maksudnya aku nggak santun Bang Blender. Tengoklah tadi. Maksudnya aku nggak santun. Kan berani nih hostnya. Bukan artinya kalau Ustadz Alwan kan ramah apa ya, ramah lingkungan. Iya. Kalau Natali sama kayak Uni Rifa, digas sedikit, apa kau bilang? Wah, berserak semuanya. Nggak bisa ya kan? Memang harus betul-betul yang sabar. Harus betul. Memang kita menciptakan ini untuk menjawab. Berarti saya juga nggak cocok saya di sini. Iya. Oh, saya keras orangnya. Kayaknya dunia kita bukan di sini ya Ustadz Sugi ya. Dunia kita bukan di sini. Benar. Itulah tujuannya kan. Jangan di sini. Janganlah. Yuk, kan ada komal-komal, maksudnya ini kan wadah, ini kan aku siapkan wadah untuk membantah subhat, mungkin sama-sama Islam lain, jangan dipikir kan gitu kan, kita kasih ramah lingkungan lah, kita berikan yang terbaik untuk mereka, kan gitu. Ya kalau untuk debat cuma 3 jamnya sesinya, nggak nyala lama, 3 jam tapi bergiliran. Coba aku sama kayak gini lah, kalau sama apa? Pak Desugi, mana ada yang mau naik? Aku sama Natali, mana ada yang mau naik? Coba, mana ada yang mau naik? Coba, aku sama ini semalam Ustadz Tata, oh masih mau naik kiamat masih mau naik. Ustadz Tata masih mau kayak gitu-gitulah Ustadz Tata. Coba aku sama Pak Desugi digas Pak dia, dibalik bertanya, karena Ustadz Tata kan nggak mau bertanya dia kan ditanya, makanya waktu mau naik, ya kan? Model Ustadz Tata kan ditanya. Oten ini gitulah, takut ditanya. Salah satu penyebabnya dia tidak mau naik, takut ditanya, takut diserang, takut dikeroyok. Nah, itu dia kan? Itulah, takut dikeroyok, takut ditanya. Itu tadi kan? Kita tadi lama banget loh Bang Blender berdua di sini. Kita bilang yang naik nanya aja, nggak usah takut, nanya aja. Gak dia naik Ustadz. Karena tahu dia, Natali kan kayak mana tahu. sampai ku tinggal nyetrika pakaian. Kelamaan. Sama kayak Uni Rifa yang dibahas cerot-cerot, apa nggak berserak, berlarian semua. Temanya tema cerot-cerot, apa nggak berserak. Pendeta pula tadi, pendeta ini jantungan dia udah kena botol nih pendeta, ya udah larilah dia, lari. Mana kena botol. Ya tapi itulah konsepnya, nggak apa-apa lah kita coba. Yang penting kita nggak bosan-bosannya terus mengundang. Ya teman-teman Islam, sekali lagi ya teman-teman Islam, kalaupun kalian naik ke komalnya, naik kalian ke atas, woi pengecut, naik kalian komal Blender, ditunggu kalian 6 slot, turun, naik lagi, woi pengecut, terus. Kalau ada 10 orang kayak gitu kan ilusi orang tuh kan, cuman gitu aja, woi pengecut, ditunggu kau, nggak berani datang, turun, naik lagi muslim lain, woi pengecut, gitu aja. Maluin orang itu.
6 sholat itu Kristen ditunggu, nggak mau turun lagi. Jadi nggak usah petentang-petenteng jawab-jawab sana. Memang niat untuk ngolok Islam. Itu dia. Kalau barbar kayak gini jantungan lah, apalagi aku berdua menorah saat mulai narik. Macam di pasar itu. Ayo silakan naik macam di pasar lah kita. Macam di pasar. Udah aku pancing pun nggak mau naik. Karena kalau kita berdua basrot, kita di basrot. Mungkin pada takut ada saya ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya tunggulah Pak De. Jangan Ustaz. Tunggulah Pak De. Tunggu Pak De. Kita udah tutup ini. Kita season udah tutup. Udah tutup seasonnya. Coba lah nggak ada yang naik. Nggak ada yang naik. Udah tutup seasonnya. Jadi jelas ya. Yang ditakut-takutin sebenarnya ya kita mengalah. Yang ditakutin Oten ini memang apa ya? Tapi tujuannya nggak ada masalah. Tujuan kita ini bukan untuk debater Kristen itu, bukan. Tujuan kita ini ke Kristen yang awam, ke Islam yang awam. Itu tujuannya. Kamu mau ikut Tuhan seperti arahan baiknya, atau mau ngikut ciptaan lain, nyembah makhluk, melakukan hal-hal buruk, mau ikut iblis gitu loh. Nah, izin sedikit Bang Ahi. Makanya Tuhan menciptakan surga neraka supaya kita punya pilihan. Berarti otomatis pilihan gitu Bang. Atau segala sesuatu yang melakukan kejahatan itu bersumber dari Allah. Kan gitu konsekuensinya. Jadi tidak ada lagi kejahatan dari Tuhan kan? Semua ini ciptaan dia Bang. Kalau nggak dia nggak maha pencipta. Sumber kejahatan itu dari Tuhan, ya kan? Semuanya, semua, nggak cuma kejahatan, semuanya. Kebaikan dan kejahatan, kebaikan. Itu kan Bibelmu, kalau kau tolak kau bantah Bibelmu itu. Bunda Rahma sembah aja Alkitab dulu lah, sembah di sana. Aduh, nggak gitu. Udah dikasih tahu ngeyel pula. Kalau Bunda Rahma itu Pak Peter sedikit begini Pak Peter. Tuhannya umat Muslim Pak Peter. Ya gimana? Kalau saya itu kurang terlalu simpatik dengan Bunda Rahma. Kenapa? Karena dia tuh penyembah ayat-ayat. Nggak masalah. Saya tidak butuh kau simpatik aku. Ayat sama saya, sembah ayat, sembahlah. Jangan diskusi sama saya. Kalau sembah ayat, sembahlah ayat. Tenang, pelan-pelan Pak Supir, sabar. Nggak boleh begitu. Kalau kau kafir, kami harus luruskan. Nggak perlu. Kafir. Lah, kau masuk di Komal Muslim kan? Nah, saya Muslim, saya luruskan kau. Luruskanlah supaya otakmu lurus. Udah. Ya karena kau kafir toh. Kita luruskan. Udah. Oke. Pak Peter sabar. Ini ujian Pak Peter, sabar. Ya, pelan-pelan. Begini Pak Peter begini. Tuhan umat Muslim itu maha kuasa Pak Peter. Sehingga semuanya itu diatur, diurus oleh Tuhan. Semua ciptaannya Allah mengaturnya, mengurusnya. Meskipun dikatakan di dalam sebuah hadis, ketika ada batang pohon yang jatuh dari pohonnya atau daun yang sudah kering yang jatuh dari pohonnya, itu tidak lepas dari aturan Allah. Jadi semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, karena Allah sudah titipkan akal kepadanya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka disinilah free will daripada akal itu untuk memilih. Maka Al-Quran sudah mengabarkan lewat Nabi Muhammad mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga akal kita nanti milih. Kalau melakukan yang baik dapat pahala, kalau melakukan yang buruk dapat dosa. Sehingga di sanalah umat Muslim ketika berdosa wajib bertaubat, meminta ampun kepada Allah, menyadari atas semua kesalahannya, dan niat sungguh-sungguh tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Nah ini jadi di Muslim itu sangat logik gitu, kita yang melakukan, kita yang bertobat. Tetapi ketika berbicara tentang konsep kekristenan, itu semuanya di luar akal manusia Pak Peter. Nah maka di kekristenan sendiri iblis tidak diciptakan. Intinya Tuhannya Kristen ini tidak maha kuasa lah, hanya klaim semata. Faktanya ketika Kristen-Kristen bernarasi itu yang menunjukkan ketidakmahakuasaan Tuhan Kristen. Bahkan ketika bernarasi Tuhannya terlahir, kata-kata Buya, ketika Tuhannya dilahirkan keluar dari Bunda Maria, justru
Mana maha kuasanya Tuhan ini kan gitu Pak Peter. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Iya, maksudnya betul yang Ustadz Abuya bilang. Abang barusan menjelaskan bahwa Tuhan Abang nggak maha kuasa, nggak maha pencipta, Bang. Karena begitu ditanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Berarti nggak maha pencipta dong? Oke. Saya mau terangkan ya. Pertanyaannya gini, Kang Jibril. Apakah dalam konsep Islam memang mengatakan bahwa Allah itu merupakan sumber kejahatan dan menciptakan kejahatan dalam Islam loh, dalam ajaran Islam. Nah, dalam Islam Allah menciptakan yang Oke. Udah belum? Maaf. Oke, saya lanjutkan. Dalam Islam Allah menciptakan yang namanya free will. Dengan adanya free will, konsekuensi logis dengan Allah memberikan kita free will itu ada namanya kebaikan dan keburukan. Dan Allah menjelaskan itu. Nah, Allah mengarahkan kita terhadap kebaikan. Nggak ada satupun perintah Allah yang mengarah kepada kejahatan. Meskipun beliau menciptakannya secara tidak langsung, tapi Allah selalu mengarahkan kita ke kebaikan. Kenapa? Karena Allah bilang juga di ayat Al-Qur'annya bahwa nanti semua akan berbalik kepada kamu. Dengan free will ini semua akan berbalik kepada kamu. Kalau kamu melakukan banyak kejahatan atau kejahatan, nanti akan berbalik ke kamu. Kamu yang akan menuainya. Kalau kamu melakukan hal yang baik dan banyak hal baik, itu akan berbalik ke kamu sendiri. Ini semua tingkah kamu sendiri gitu loh. Oke. Gitu Bang. Mungkin gini Kang Jibril ya, kita memisahkan antara manusia yang merupakan ciptaan Tuhan dulu, yang kalau free will itu kan bagian dari atribut manusia ya, bagian dari manusia. Tapi kita masih berbicara tentang atribut Tuhan, Tuhan itu sendiri, bukan masuk ke manusia. Kalau soal kejahatan di dunia itu kan sudah free will, kita memilih. Bang Jibril izin ya, saya di perjalanan dulu, lanjut saya monitor kok, lanjut. Siap. Oke, ya. Misalnya gini kan Jibril. Apa pandangan Kristen soal kejahatan lah di dunia ini? Apa sumber kejahatan itu? Misalnya dalam ajaran kekristenan, nggak tahu apakah dalam ini memang sebuah ajaran yang sama